Jadi pas saat lu lagi jatuh itu ada yang apa sih sebenarnya? Sebenarnya gue males ngebahas. Itu tuh surat banget buat gue. Pembelajaran sih 2015. Ya bisa dibilang sih gue tuh sombong awalnya. Terlalu pede. Pede ya? Pede banget. Berarti ada pembelajaran di balik itu ya? Pembelajaran. Oke. See you teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari ini gue sudah sama tetangga, temen, udah kayak saudara. Nah gimana deh tuh, terserah lu deh. Saudara rasa ya kan? Saudara, temen rasa saudara, saudara rasa temen. Nah inilah gitu. Jadi saksiin terus gimana temen gue ini, saudara gue ini bisa bangkit dari keterpurukannya yang dimana dia ditipu sama orang ya, sampai jatuh dan lain sebagainya ya. Oke, see you soon. Bye-bye. Hai, halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari ini gue sudah sama temen gue, namanya ya gue di bahasa dipanggil Matun, maknya Utun. Maknya Utun. Tapi nama aslinya adalah Asrini. Nah, sekarang gue akan bahas tentang gimana saudara gue ini jadi bisa bangkit dari keterpurukan hidup lah ya. Kita bisa bilang keterpurukan hidup yang sebuah pembelajaran yang luar biasa. Ya dong, pembelajaran yang luar biasa. Ceritain dong gimana sih waktu lo itu sempet jatuh atau sempet lo terjatuh di saat karena itu. Kebodohan gue sebenarnya. Kebodohan gue sendiri itu. Gimana? Ya gue tuh alhamdulillah sih dimanapun gue kerja, gue tuh selalu jadi tangan kanan bos gitu. Jadi tangan kanannya ya. Jadi, orang kepercayaan lah ya. Iya, orang tuh selalu bilang istilah tuh gaji jabatan kopral gaji jenderal. Sering gue digitu-gituin lah gimana pun. Jadi gue tuh gue pengen move on lah dari zona nyaman ini gitu. Gue pengen usaha gitu. Bangun. Dengan modal gue yang ada 2014 gue minta izin sama bos yang udah ngegedein gue. Gue mau resign gitu. Gue pengen usaha, gue pengen ngebuktiin ke orang-orang yang nyinyir di belakang gue itu gue bukan sekedar anak yang dibawa ketek bos doang gitu. Gue juga bisa usaha, gue pengen jadi bos gitu tadinya. Ya. Tadinya gitu ya. Sombong kan gue. Nah, kan kita kan kalau mau resign kan harus notice ya. Iya. Harus 1 bulan dulu izin ngurusin pekerjaan gue belum kelar gitu kan. Adalah tetangga di sini lo tau kan, di ujung situ ya kan. Jadi sebenarnya tadinya mau tadinya pengen ngebantu gitu. Karena kan kalian kan pada sibuk tuh semua gitu kan, gak ada yang bisa gue andalin. Gue kan nggak tahu kalau lo bisa coaching gue gitu. Dulu belum tahu ya. Ayo, kita kan baru main doang. Terus? Jadi ya karena gue masih kerja di kantor, dan gue percayain buat awal pertamanya tuh gue tuh jualan di mall. Jadi buka stand. Jualan apa sih? Ya baju-baju kayak gini-gini. Oh, baju-baju ini ya. Baju-baju kayak gini-gini, saingan banyak jualan. Pagi-pagi gue kantor, sorenya gue ngeliatin belum laris. Oke lah, nggak apa-apa. Akhirnya kan gue ini sendiri nih, gue terjun sendiri gitu, berdua sama dia. Tapi kok lambat laun gue tuh ada kayak something, gue nih kayak dibegoin gitu. Dibodohin. Ada yang bilang banyak lah yang masukkan ke kiri gue, ada yang mengaku itu punya dia gitu. Sampai ada yang bilang itu aset dia. Bahkan ibu-ibu yang di sini tuh lo tau kan gue nama gue dijelek-jelekin gitu. Sampai orang nggak kenal gue jadi benci banget sama gue gitu kan. Gue kan bukan artis ya, nggak perlu gue jelasin. Nggak perlu juga ya. Ya alhamdulillah lah, dari situlah gue belajar kebodohan gue, jangan terlalu percaya sama orang tuh kalau bukan. Mungkin nggak sih karena lo bekerja dan lo dipercaya, gampang dipercaya, akhirnya lo juga gampang percaya sama orang. Bisa jadi karena gue ngukur diri gue gitu. Jadi kan tadi lu bilang kalau gue kerja itu lu selalu jadi tangan kanan bos, lu selalu dipercaya gitu kan, karena emang diri lu bisa dipercaya gitu kan. Insyaallah mungkin. Ya kan? Tapi ketika lu ke orang lain nih,
ketika lu ke orang lain, lu menerapkan hal yang sama dengan diri lu, padahal lu belum tentu orang tersebut itu sama kayak diri lu yang bisa dipercaya. Iya. Ya kan? Tapi gue belajar banyak dari orang Belajar itu. banyak ya? Beneran, Belajar gue belajar banyak dari orang itu. Gue belajar banyak karena bisnis itu tuh kejam ternyata. Tapi nggak bosen dong buat bisnis? Ada. Nggak. Bisnis itu kejam banget, beneran deh. Nah, oke, selain karena orang itu nih, selain karena orang itu, gimana sih lu sampai seberapa parah sih? Parah banget kok, untung aja rumah gue kagak kejual. Lo tau sendiri kan, gue tuh sambil jual komputer buat bayar KPR rumah kan lo yang beli. Komputer masih ada kayaknya. Komputer masih ada. Terus mobil gue 2 hilang semua. 2 mobil ya, 2 mobil. Dari gue yang gak ada utang, gue berhutang ratusan juta hutang gue. Sampai ratusan juta. Ratusan juta utang gue. Berapa kerugian lu seluruhnya? Kalau dibikin laporan Ketika saat keuangan, itu, ketika saat itu. gila, mampus gue. Antara ratusan juta lah, gue tuh nggak punya apa-apa, cuma kecuali rumah doang, gue pun KPR. Gue tuh cuma punya laki, cuma punya anak gue doang, aset gue. Iya, ratusan juta, tapi apakah dia membohongi sampai ratusan juta itu? Enggak, kalau membohong itu sih nggak segitu, tapi gue cara kerugiannya. Kerugian gue karena cara gue salah mengelola keuangan gue itu yang membuat gue rugi besar. Itu yang akhirnya jadi tambah parah. Iya, ditambah lagi gue ini kan dikhianatin orang kayak gitu. Jadi aduh, perih banget deh kok 2015 tuh. Perih banget. Oke. Nah, gimana lu bangkit dari keperihan itu? Gue 3 hari nggak keluar rumah, beneran. Malam gue jadiin siang gue jadiin malam. Apa yang lu lakuin? Gue di kamar tuh gue tuh merenung gitu loh, kok gue jadi begini gitu. Ada rasa gue pengen telepon bos gue yang lama, bilang, Pak mau balik lagi kerja, gue salah ini gini. Ada rasa kayak gitu, rasa menyerah gitu kan. Ada rasa juga gue marah sama laki gue gitu kan. Kok istilahnya tuh kok kita tuh bangkitnya kok apa, ketepuknya kok bareng-bareng gitu. Ada gue salah-nyalain laki gue juga di situ gitu, nyalain diri gue juga di situ. Pokoknya 3 hari 3 malam tuh benar-benar perenungan gue banget. Bahkan gue tuh sempet pengen bener gue diain aja hidup gue gitu. Pernah gue ngerasain kayak gitu. Sampai mau Indian. Pengen. Sampai mau Indian. Sempet nggak terjadi konflik keluarga antara lu sama Mas Tony sama Tommy gitu? Gue anggap semua tuh musuh gue. Pasti kan akan terjadi itu dong, yang namanya keuangan keluarga. Pasti kan lu ada something yang mungkin ada kesalahan atau apa yang berefek sama keluarga lo nih, suami, anak dan suami. Ada. Anak gue tuh sampai ke Palembang, gue titipin ke saudara gue itu tuh sempat kena sebulan loh sama gue. Ke Palembang, laki gue yang jualan dari pasar malam ke pasar malam. Gue ngerasain dengan barang yang ada. Dengan barang yang seadanya gitu. Yang cuma sehari dapat 100.000, palingan buat susu anak. Itu kok gue ngerasain. Sampai segitunya ya? Sampai separah itu. Akhirnya lu bisa bangkit lagi, kenapa? Tuhan tuh mungkin what you do? Apa yang lu lakuin? Gini, jadi gue tuh ngerasa gue tuh kayaknya tersesat di hutan belantara, belum menemukan untuk menuju jalan raya gitu. Emang gue tersiap-siap dulu, tau nggak pertama kali apa? Orang hubungin gue itu mantan manajer operasional di kantor gue yang lama, dia buka perusahaan outsourcing. Nah, dia ternyata perusahaannya itu bermasalah. Oke. Itu kalau nggak salah 2015 akhir yang masalah tech amnesty dulu. Amnesty ya? Gara-gara faktur pajak fiktif, dia bermain di situ. Oke. Nah, untuk sebenarnya itu ditipu juga sama orang gitu kan, ditipu sama konsultan pajaknya dia supaya pajak dia kecil di Menka. Kan pajak keluaran dikurangin pajak masukan kan dapatnya pajak tuh. Dimainin lah ya istilahnya ya, dimainin lah. Jadi seolah-olah itu ada pembelian, udah kagak nyambung, orang dia jasa, pembelian faktur pajak masukannya itu beli AC, beli apa segala macem. Itu sampai ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat lo dipanggil dehnya tuh. Akhirnya benar jadi masalah. Benar jadi masalah. Untung banget Pak Jokowi tuh. Waktu itu tech amnesty, saya bangkit gara-gara apa? Tech amnesty 2015. Oke, jadi dari sisi Tuhan memang ngajarin gue, berarti skill gue nih gue harus ke konsultan pajak gitu. Ya, buat teman-teman juga kalau ada yang mau konsultasi tentang pajak, boleh nanti nomornya gue taruh di deskripsi biar langsung aja kontak Doi nih, jago banget pajak ya bos. Agak juga, belajar gue. Jago banget sih. Cuman nggak ngebohongin ya.
Gue nggak mau yang bohong-bohong, gue Jangan mau yang jujur. bohong lah. Oke, nah sempet nggak lo itu bisa sampai menyalahkan kondisi, menyalahkan Tuhan dan segala macam? Sempet. Gue bilang Tuhan tuh nggak adil. Hmm. Kenapa orang Cina-Cina yang kagak sholat, yang kagak puasa tapi bisa kaya raya? Gue sempet ngeliat Tuhan kayak gitu. Kenapa gue diuji dengan segitu beratnya ujian gue bertubi-tubi di tahun 2015 itu? Sampai gue tuh ngerasa rugi jadi orang muslim beneran. Tau kayak gitu, gue jadi Tionghoa. Terus Parah banget gue. Tapi nanti gue dikomplain lagi apa Cina se-Indonesia raya. nah pas saat itu titik balik lu kembali ke Tuhan itu kayak gimana sih? Kebetulan kan kita kan ada saudara kita Pak Awang. Pak Awang dia ngasih tahu saya dulu tuh ya beneran coach, gue itu nggak pernah yang namanya dunia itu bener-bener dunia, gue tuh tidak pernah melibatkan Tuhan dalam kehidupan gue. Dunia is dunia gitu. Dunia gitu, gue nggak pernah melibatkan Tuhan di kehidupan gue. Jadi kalau misalnya gue butuh duit, gue nggak ngadu ke Tuhan. Gue minjem nih ke orang-orang yang sekiranya bisa membantu gue dalam masalah keuangan. Tuhan saudara atau apa gitu. Iya, Tuhan tuh maksud gue sudah ini urusan gue gitu loh. Padahal kan yang menggerakkan hati orang meminjemin gue kan Tuhan. Tanpa disadari. Nah disitulah gue ngerasa Allah tuh sayang banget sama gue. Gue tuh merasa Allah tuh sayang banget sama gue coach. Di situ gue ngerasa banget. Pas titik balik gue 2016 itu awalnya tuh begini. Begitu gue yang balik lagi ke konsultan tadi ya, gue dipanggil, gue disuruh ngerjain ini. Alhamdulillah waktu itu kan di tech amnesty itu kan ada dibagi beberapa macam tuh. Kalau misalnya 3 bulan dapat 2% dari berapa gitu, nanti itu berapa gitu. Ada hitungannya lah ya. Ada hitungannya, lupa gue. Kebetulan pas awal itu tuh kita tuh bisa ngajar yang cuma bayar 2% gitu loh. Bisa sampai cuma bayar 2%. Iya, jadi dari tahun berapa sampai tahun 2015 itu kan dihapuskan. Anulir. Jadi 2016 itu baru dihadapi. Alhamdulillah sampai sekarang masih kepegang sama saya. Alhamdulillah masih kepegang, masih mempercayakan saya sebagai konsultan pajaknya mereka gitu. Dan alhamdulillah mereka tuh rapi memang ya. Namanya perusahaan sih nggak ada yang tepat bayar ya. Cuman kan ada minimal tidak ada penggelapan pajak. Tidak penggelapan. Kalaupun ada gue cabut lah, nggak mau gue. nyari bencana lagi. Bencana lagi gue nggak mau. Bencana lagi. Nah, titik baliknya itu kan ketika lu ketemu sama salah seorang guru lah ya, kita bisa bilang ya, teman tapi guru juga, tapi yang bikin kita jadi lebih apa ya? Lebih ke arah agamisnya tuh, lebih kedekatan kita ke Tuhan itu lebih dalam lah ya gitu. Nah, pada saat itu apa yang lu lakukan pertama kali ketika lu dan lu tahu kan tadi lu bilang lu sampai bisa nyalahin Tuhan, lu nggak melibatkan Tuhan atau Allah di dalam kehidupan lu. Ya. Nah, lu kan dengan lu sekarang lebih agamis dan lu lebih istilahnya ada titik balik dalam kehidupan lu itu, pertama kali yang lu lakuin apa? Gue sholat taubat gitu. Gue sholat taubat, gue lakuin banyak dosa banget. Sholat taubat 2 rakaat, gue sholat taubat, di situ gue nangis gitu. Satu gue tuh kayak nyanyain hidup gue gitu selama ini gitu. Sama laki gue melawak. Sama anak gue kagak ngurus gitu. Ya itu titik balik hidup gue banget gitu. Di situ gue ngerasa kayak ya udahlah, Tuhan tuh kayak ngasih kesempatan kedua buat gue gitu. Tapi begitu kita melibatkan Tuhan di kehidupan kita, jalan keluar tuh ada aja kok beneran. Dan luar biasa sebenarnya. Luar biasa banget, gue ngerasain luar biasa banget. Kalau begitu kita melibatkan Allah ya, melibatkan Allah di kehidupan kita tuh ada satu ayat yang selalu gue bilang, ani makhlubut fantasir, yang artinya ya Allah, aku tuh kaum yang kalah, tolong aku. Kalau bukan kau yang menolongku, siapa lagi? Yeah. Sama satu lagi, Awang tuh mengajarkan saya tuh doa Nabi Muhammad juga, doa kut. Itu adalah doa Nabi Muhammad waktu mengalami kesusahan. La ilaha illallah. Gue jadi grogi baca. Ada gue sesak nafas dulu. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Dan doa itu selalu gue pakai setiap gue ingat. Sama banyak-banyak istighfar.
Perbanyak istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, pokoknya gue tuh Islam tuh, gue tuh coaching gue dua nih ya. Lu coaching bisnis gue, itu coaching spiritual gue. Duniawi dan akhirat. Sekarang gue dunia akhirat gue mau balance gitu. Cuma gue belajar keuangan. Jadi gue perlu dua guru. Ya. Pada saat itu berarti lu sholat taubat dulu. Lalu setelah lu sholat taubat dan lu menyadari bahwa ini adalah kesalahan yang lu lakuin, pelajaran yang lu dapat, apa selanjutnya yang membuat lu lebih yakin bahwa ini semua udah ditakdirin gitu. Gue belajar ikhlas sama pasrah di situ. Ikhlas. Apa yang gue dapat sekali mungkin dari duit haram atau segala macam tuh emang lepas dari gue. Kecuali rumah, alhamdulillah ya, rumah tetap rumah gue gitu kan. Rumah yang tetap bertahan gitu. Gue mulai lagi dari motor butut. Mobil gue hilang, montel gue hilang. Dua mobil gue hilang. Terus gue mulai lagi dari awal. Nah, yang buat gue semangat banget waktu itu, gue mesti bawa anak gue. Itu kan kantor yang itu kan di Bekasi tuh. Yeah. Gue mesti bawa anak gue sama laki gue, nggak bisa nyetir kan, nggak bisa pakai kendaraan, nggak bisa. Di tengah jalan tuh hujan. Terus kami neduh lah di apa. Anak gue tuh ngeliat mobil orang kabur lari-lari mau naik mobil. Itu sedih banget gue di situ. Terus dia minum susu, dia muntah karena masuk angin kali ya. Di situ gue mesti bangkit. Gue ada anak gue jangan merasakan susah hidup, cukup gue yang ngerasain susah hidup. Jangan pernah yang Utun tuh merasakan namanya kesulitan ekonomi, kesusahan hidup atau gimana, jangan sampai Utun merasakan hal itu, biar gue aja yang ngerasain. Jadi pada saat itu memang anak lo yang memotivasi lo untuk bangkit. Anak gue yang motivasi gue gitu. Yang tadi juga boro-boro lo pikirin gitu ya. Gue kan boro-boro. Saya sibuk aja dengan dunia gue gitu. Terlalu sibuk sama duniawi yang membuat lo lupa akan semua itu gitu kan. Akhirnya ketika kejadian itu terjadi, lo malah jadi kebuka pikiran, oh dia ini anak gue harus bangkit demi dia dan segala macamnya gitu ya. Nah, kebangkitan itu kan nggak mudah. Jadi banyak orang yang mungkin ada teman-teman di sana juga yang masih terpuruk sekarang gitu ya. Ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang di sana yang buat mereka lebih yakin bahwa kehidupan itu ya bisa dilakuin kok semuanya gitu? Sebenarnya sih kembali ke kitanya, Coach. Balik lagi ya. Jadi saat Tuhan mereset hidup kita itu, bukan berarti hidup kita tuh stop di situ gitu. Ibarat anak panah kan mundur selangkah. Mundur dulu ya. Kan tetap biar ke tempat sasarannya. Ya. Jadi pada saat itu tuh gue tuh ngerasa kalau bukan gue, bukan gue, siapa lagi gitu? Siapa lagi? Yeah. Gue juga nggak bisa maksa laki gue harus mau gini-gini. Laki gue 6 misalkan, yang gue butuhin 10, berarti gue harus nambahin 4 dong. Iya. Yeah. Gimana gue cari nambahin 4? Berarti gue mesti kerja. Gue tinggalin dulu bisnis gue, berarti memang basic gue kerja gitu. Kebutuhan dulu ya. Kebutuhan dulu, tapi untuk mengalahkan diri sendiri itu loh, Coach, mengalahkan rasa malu yang biasa gue nyonya dan terjemput gitu kan. Lo sekarang gue mesti naik angkot lagi dari awal. In the circle life. Iya, gue mesti naik angkot lagi dari awal. Gue dulu pertama kali kerja gue nggak ada sepatu tuh nggak. Sendal gue tuh minjem sama almarhum ua gue. Gue pakai sendal. Luar biasa ya, maksudnya pembelajaran dalam hidup ini banyak hal yang bisa kita pelajarin sebenarnya gitu. Dari kesuksesan, dari keterpurukan, dan banyak hal yang bisa sebenarnya Tuhan tuh lagi negor kita loh. Iya. Gitu gua aku karena gue sombong. Yeah. Kenapa tuh negor gue sombong? Kita nggak bakal ngeh juga kalau kita lagi tegur, tapi caranya Tuhan negor kita tuh luar biasa sih menurut gue. Gue baru digini aja gue udah kleper-kleper. Baru digini aja. Gimana kalau gue dikasih ujian yang lebih berat, misalnya anak gue diambil, laki gue diambil, sejuta kali gue. Ya. Maksudnya cuman hal kecil aja kita bisa terpuruknya, merasanya kayak kena tsunami gitu. Hancur semua perasaan gitu ya. Berasa banget di situ, Coach. Berasa banget. Jadi kalau misalkan gue nggak ketemu lu atau nggak ketemu Pak Awang,
Udah gila kali gue sekarang beneran. Ya, bisa jadi sih, maksudnya memang butuh orang-orang yang merefresh Iya, gitu itu tuh kan. makasih banget sama Allah tuh mengirim orang-orang terdekat gue tuh orang-orang yang ngasih apa ya energi Spirit positif ke gue gitu. Dan Dan kalian tuh nggak pernah ninggalin gue apa adanya gue gitu. percaya atau enggak ya, ketika kita orang baik, kita pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Iya, amin. Ya kan? Nah, oke, dari keterpurukan lo ini, semoga teman-teman yang nonton video ini juga bisa belajar dan bisa bangkit. Pokoknya Dan misalnya satu, libatkan Allah di setiap urusanmu, itu aja. Jangan sombong sama Allah, beneran. ya luar biasa ya. Jadi libatkan Allah, karena ketika kita sudah, dunia ini fana gitu, dan semua itu titipan gitu ya. Dan di buku gue yang baru, gue juga nulis tentang manusia bisa berencana, Tuhan yang mentakdirkan. Betul. Dan itu memang menurut gue itu hal yang wajar, emang itu kejadiannya kayak gitu. Jadi Allah tuh negor kita tuh dengan berbagai macam hal. Lu bisa diberi kenikmatan yang luar biasa, lu juga bisa diberi keterpurukan yang luar biasa gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi itu semua. So teman-teman semua, semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena dunia ini memang diciptakan oleh penciptanya. Oke. See you on the next video dan see you on the next episode. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bye bye.